Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 139. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Perasaan Sebuah Kursi, dan tepat melanjutkan cerita kemarin, di sini Swordman mengingatkan kembali Denji bahwa dirinya adalah pengguna pedang waktu Denji bertempur melawan Makima. Namun di sini Denji memberitahu Swordman kalau di pertempuran itu yang bertarung bukanlah dirinya. Yap, seperti penjelasan gua sebelumnya, Denji memang sama sekali tidak pernah bertarung dengan Swordman. Karena pada saat itu yang mengontrol tubuhnya adalah Pochita, alias sosok Chainsaw Devil yang sebenarnya. Denji pun lanjut pergi ke sekolah. Dan setibanya di kelas, ternyata terungkap si Swordman ini adalah murid pindahan. Swordman sendiri mempunyai nama asli Sugo Miri. Sugo merupakan murid pindahan dari Kanagawa. Sugo ini punya hobi berlari dan main piano. Selain itu, Sugo bilang kalau dia tidak berniat untuk berteman dengan siapapun. Waduh, ini mah MC gue banget. Para ciwi-ciwi di kelas Denji pun nampak menyukai Sugo. Menurut mereka, Sugo ini tampan, mirip campuran Denji dan juga Haruka. Sugo yang kesal dikerumuni ciwi-ciwi pun meminta Denji untuk membantunya menyingkirkan mereka semua. Namun tentunya hal tersebut malah membuat Denji iri. Selang beberapa waktu, Sugo mengajak Denji untuk berbincang di atap sekolah. Kocaknya, di sini Denji malah cosplay menjadi kursi untuk bodyguardnya sendiri alias si Fumiko. Fumiko pun ngomong kalau mereka tidak perlu menghiraukannya. Dan Yasugo pun memberitahu kalau dirinya adalah utusan dari gereja Chainsaw Man yang ingin mengajak Denji untuk bergabung. Dan ternyata para weapon hybrid juga tergabung dan menjadi atasan di gereja Chainsaw Man. Sugo juga bilang kalau pihak gereja menjanjikan Denji posisi yang tinggi. Waduh, bau-bau alat part 2 nih. Fumiko pun kemudian bilang kalau seharusnya Chainsaw Man itu dijadikan pemimpinnya. Jika diberi posisi yang lebih rendah, itu sama saja dengan penghinaan terhadap Chainsaw Man. Denji pun setuju dengan Fumiko. Namun, di sini Sugo bilang kalau tawaran tersebut sudah cukup menguntungkan. Denji hanya perlu melaksanakan sebagian kecil tugas yang mereka berikan. Bahkan kalau Denji tidak mau, Denji bisa menolak untuk menjalankan tugas. Denji juga bisa menghabiskan uang sebanyak yang ia mau. Karena Sugo saja bisa main di arcade dan makan steak sepuasnya setiap hari. Nah, dari tawaran tersebut, menurut gua sudah sangat menjelaskan kalau Femi memang ingin mengontrol Chainsaw Man. Dan metode yang ia gunakan kurang lebih sama persis dengan Makima. Ia menjanjikan hal-hal enak agar Denji tergiur. Sedikit reminder, saat mengajak Asa untuk bergabung ke dalam gereja Chainsaw Man, Femi secara terang-terangan bilang kalau ia ingin melemahkan Chainsaw Man, supaya Chainsaw Man bisa hidup dengan normal. Tapi ya tentunya itu bukan tujuan Femi yang sebenarnya. Sepertinya Femi ingin melemahkan Chainsaw Man supaya dia bisa mengubah kembali Chainsaw Man menjadi Chainsaw Devil ataupun Black Chainsaw Man. Dan ya firasat gua itu cuma salah satu tujuan Femi. Kemungkinan nanti Femi akan menggunakan Black Chainsaw Man untuk tujuan lainnya. Kemudian dengan pasukan yang Femi miliki sekarang, diantaranya ada Yoru, Chainsaw Man palsu, dan juga para weapon hybrid, bisa dibilang gereja Chainsaw Man ini punya daya tempur yang sangat besar. Nggak mengherankan kalau cepat atau lambat, semua devil di Tokyo bakalan dibabat habis. Selain itu, aliran dana dari pemerintah yang mengalir ke gereja Chainsaw Man ternyata digunakan sebagai alat yang membuat para anggotanya betah ada di sana. Lihat bagaimana Sugo bisa makan enak dan main game tiap hari. Menurut gua, Femi emang GG sih. Cara dia mengelola dan menjalankan rencananya oke banget. Nah, tapi lanjut lagi ke cerita. Denji dan Fumiko malah membuat tawaran Sugo terdengar seperti sebuah candaan. Sugo pun membentak Denji dengan berkata kalau Denji seharusnya mengerti jika Sugo telah menghabiskan hari-harinya dengan dimanfaatkan oleh seorang bajingan, sama seperti Denji. Bukannya Sugo ini berlebihan memuja Denji, namun ia bersyukur telah Denji selamatkan. Sugo juga merasa kalau di gereja Chainsaw Man ia benar-benar begitu bebas. Ia bisa dengan sesuka hati menggunakan otak dan tubuhnya. Maka dari itu Sugo ingin Denji bergabung ke dalam gereja Chainsaw Man.
Sugo berjanji kalau ia akan melindungi Denji dari pihak Biro Keamanan Publik. Fumiko pun menanyakan apakah Sugo benar-benar tidak sedang dimanfaatkan, karena baginya Sugo terlihat begitu niat sampai pindah sekolah hanya untuk merekrut Denji. Namun Sugo dengan cepat menyangkalnya. Sugo berkata kalau ia melakukan ini atas kemauannya sendiri. Sugo justru merasa aneh melihat Chainsaw Man dijadikan kursi. Nah, Denji pun berkata kalau bokong itu rasanya enak. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika ia menjadi kursi. Denji kemudian secara halus menolak tawaran Sugo. Memang benar ia tidak bisa makan steak tiap hari. Namun Denji masih bisa makan makanan lezat yang lain. Denji merasa senang dengan kehidupan normalnya. Karena itu memang impiannya dari dulu. Ketika membaca bagian ini, gua merasa sangat respect dengan Denji. Wah, akhirnya Denji bisa dewasa banget dengan keputusannya. Kira-kira begitu isi hati gua. Tapi ada tapinya nih. Kita lanjut dulu aja lah ya. Sugo pun kecewa dan akhirnya pergi. Sugo bilang kalau dirinya pindah sekolah bukan cuman untuk merekrut Denji, tapi dia juga ingin berteman dengan Denji. Sugo sangat menyayangkan Denji tidak bergabung. Padahal jika Denji bergabung, Denji juga bisa tidur dengan semua wanita yang Denji mau. Seketika Denji pun kaget dan meski Sugo sudah menuruni tangga, Denji tiba-tiba summon di depan Sugo. Denji kemudian bilang dia sudah mempertimbangkan tawaran Sugo secara matang. Dan memang benar Denji ini pernah menjadi alat seseorang. Oleh karena itu Denji meminta agar dirinya didaftarkan ke gereja Chainsaw Man. Yap, ini nih yang ngebuat gua kagak bisa 100% mempercayai Denji. Karena ya baru aja gua respect, tiba-tiba denger soal seks, pikirannya langsung berubah. Emang lemah banget dah si Denji kalau soal cewek dari dulu. Dan ya chapter kali ini berakhir sampai di sana. Jadi ya chapter kali ini menurut gua jauh lebih baik dari chapter kemarin. Di chapter kali ini lumayan banyak informasi yang bisa membuat kita sebagai fans mengeluarkan teori-teori liar. Enaknya kita bahas dari mana dulu ya? Mungkin pertama kita mulai dulu dari Sugo. Sugo Miri ataupun Swordman. Dari apa yang gua baca tadi, gua bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Sugo ini adalah kebalikan Denji dari segi sifat. Sugo ini keren, cuman dia nggak ada minat soal cewek. Mirip-mirip MC gue banget. Menurut gue jika melihat dari hobi Sugo yang suka berlari dan main piano, itu kayaknya isyarat untuk kemampuan bertarungnya Sugo. Dari hobi berlari saja itu bisa diasumsikan kalau Sugo adalah tipikal petarung yang cepat dan berstamina. Selain itu, main piano sendiri menandakan kalau Sugo punya insting pendengaran yang bagus ketika di pertarungan. Cuman jangan diambil serius ya, itu hanya sekedar firasat gua doang. Selanjutnya gua melihat kalau Sugo merasa terganggu ketika tadi ia mengetahui Fumiko adalah bagian dari Biro Keamanan. Itu menandakan kalau Sugo punya rasa takut sekaligus dendam terhadap Biro Keamanan. Karena seperti yang kita tahu, Sugo sendiri adalah salah satu orang yang pernah dikendalikan Makima sewaktu di Biro Keamanan. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Sugo yang menyebut kalau dirinya menghabiskan hidup hanya untuk dimanfaatkan. Jadi nggak usah heran kalau Sugo menyimpan dendam pada Biro Keamanan. Dan kemungkinan para weapon hybrid yang lain juga merasakan hal yang sama dengan Sugo. Oleh karena itu mereka join gereja Chainsaw Man. Apakah Sugo dan para hybrid ini dimanfaatkan oleh gereja Chainsaw Man alias si Femi? Untuk sekarang bisa dibilang iya. Dan disinilah letak kejeniusan Femi. Dia bisa memanfaatkan momentum para hybrid yang terlepas kendalinya Makima untuk dimanfaatkan. Jadi kasarnya abis kena manipulasi Makima, bukannya bebas para hybrid malah jadi alatnya Femi. Cuman bedanya di sini mereka diberikan kebebasan untuk bertindak semau mereka. Bisa dibilang ya sama aja, para hybrid ini hanyalah alat. Cuman pindah tangan gitu dari Makima ke Femi. Mengapa para weapon hybrid bisa sampai masuk ke gereja Chainsaw Man?
Tentunya alasan mereka bergabung sudah pasti karena mereka punya rasa berterima kasih pada Chainsaw Man dan rasa dendam pada Biro Keamanan. Jujur gue nggak expect sama sekali mereka join ke sana. Cuman ya gue sendiri nggak bisa memastikan kalau mereka semua ada di sana. Terlebih gue kagak mau cewek gue Reze ada di perkumpulan ngawur tersebut. Agak bias sih. Cuman ya abaikan aja. Lalu mungkin tadi gua udah nyinggung juga terkait tujuan dan rencana Femi. Bagi gua mau Femi ataupun Makima, keduanya jago menjalankan rencananya. Tapi berbeda dengan Makima yang baru di akhir membongkar rencananya, rasa-rasanya Fujimoto sekarang secara terbuka memperlihatkan gerak-gerik rencana Femi. Namun justru yang mencurigakan bagi gua bukan Femi, melainkan si Yoshida. Sejauh ini pihak Yoshida ataupun bisa kita katakan pihak Biro Keamanan Publik, porsinya dikit banget diperlihatin. Dan pergerakan mereka kadang ngeselin gitu. Tiba-tiba nyulik Denji lah, nyulik si Nayuta. Apalagi Yoshida tuh kayak tahu aja semua rangkaian peristiwa yang terjadi di part 2. Jadi gue sendiri sekarang bingung. Pihak gereja Chainsaw Man itu beneran punya niat jahat? Atau malah yang punya niat jahat itu pihak Biro Keamanan? Ya udahlah ya, terlepas dari itu semua, gue sendiri cukup prihatin melihat Sugo yang merasa sudah bebas sekarang, padahal dia hanya ingin berteman dengan Denji. Cuman mengapa dia tersesat di tengah jalan dan malah gabung dengan gereja Chainsaw Man? Untuk Denji sendiri kagak perlu dibahas lah, Denji tetaplah Denji dengan segala kecabulannya. Menarik sekali untuk menantikan bagaimana nanti Fujimoto akan merangkai kepingan puzzle yang sudah terkumpul di arc kali ini. Menurut gua mulai dari sekarang arc kali ini memasuki bagian serunya. Pasti kalian nggak sabar kan Denji beneran join gereja Chainsaw Man atau tidak? Oke, mungkin gitu aja video pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.